Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ahmad Ibnu Majid, navigator legendaris, sang penemu kompas. Tahukah kalian apa saja syarat menjadi seorang pelaut hebat? Pada abad ke-15 Masehi, saat teknologi kelautan masih terbatas, seorang pelaut hebat harus menguasai 3 bidang ilmu, yakni geografi, astronomi, dan matematika. Ilmu geografi membuat orang paham rute perjalanan dan dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu ilmu astronomi, seorang diminta untuk memahami tentang bintang-bintang itu bekerja memandu perjalanan di lautan luas. Sementara itu, ilmu matematika membuat orang belajar menghitung garis bujur dan lintang suatu kawasan di dunia. Hal ini sangat berguna dalam pengembangan astrolab, sebuah penemuan penting dalam dunia astronomi atas kontribusi kaum muslimin. Bahkan, untuk menjadi seorang pelaut dan penjelajah Samudra Hindia dibutuhkan syarat-syarat tambahan. Mereka tidak hanya diminta untuk menguasai 3 bidang ilmu di atas. Para penjelajah samudra wajib mempelajari aspek budaya dan bahasa lokal kota-kota pelabuhan yang akan disinggahinya. Bridget Bright O'Connor dalam buku The Lion of the Sea, Ahmad Ibnu Majid menegaskan bahwa untuk menjadi pedagang dan pelaut yang sukses di Samudra Hindia, Anda benar-benar membutuhkan pengetahuan tentang bahasa dan budaya. Dunia pelayaran dan penjelajahan pelaut berterima kasih atas sumbangsih karya-karyanya Ibnu Majid. Oleh karena berkat beliaulah pada masa kini kita menemui kompas yang dapat membantu kita dalam melakukan penjelajahan. Ibnu Majid ialah sesungguhnya sang penemu ilmu penunjuk arah atau perjalanan. Sebelum ada karya dari Ibnu Majid, hanya sedikit para pelaut Arab yang berani mengarungi kawasan Laut Merah, pantai timur Afrika, hingga pantai tenggara Afrika atau Sofala, wilayah dekat Madagaskar. Mengapa hanya sedikit para pelaut yang berani berlayar? Alasan mereka tak lain karena takut tersesat di laut dan dikarenakan arus lautan yang cukup kuat. Kecerdasan Ibnu Majid dalam perhitungan pelayaran mencapai titik puncak ketika ia telah berhasil membuat kompas dengan 32 arah mata angin. Kompas tersebut lebih detail daripada kompas pada masa itu. Dan kompas buatan Ibnu Majid tersebut akhirnya dikenal sebagai bentuk awal kompas modern. Dalam catatan sejarah, Ahmad Ibnu Majid juga dikenal sebagai sosok pelaut, penjelajah, ilmuwan, navigator, dan kartografer terbaik muslim pada kurun abad pertengahan. Ibnu Majid bernama lengkap Syihabuddin Ahmad bin Majid Asy'adi bin Abu Rakib An-Najdi. Ia lahir di Oman pada tahun 832 Hijriah atau 1429 Masehi. Ia memiliki nama lengkap yakni Haj Al-Haramain Al-Sarifain Syihab ad-Din Ahmad bin Ibnu Majid Ibnu Muhammad Ibnu Amr Ibnu Fadl Ibnu Duwaik Ibnu Yusuf Ibnu Hasan Ibnu Husain Ibnu Abi Mu'allaq Al-Sa'id Ibnu Abi Raqaib An-Najdi. Ibnu Majid berasal dari Bani Tamim, salah satu kabilah di provinsi Najd, Arab Saudi. Ayah dan kakeknya adalah seorang pelaut. Bahkan sejak kecil, ia sering mengikuti ayah dan kakeknya berlayar di Laut Merah. Bridget mengungkapkan Ibnu Majid merupakan sosok pelaut muslim yang begitu legendaris, seorang navigator terkemuka dunia penakluk Samudra Hindia. Ahmad Ibnu Majid juga mendapatkan gelar Amir Al-Bahr Al-Arabi, pemimpin besar armada laut. Pada waktu belakangan hingga kini, pangkat tertinggi dalam angkatan laut yakni Admiral atau Laksamana berasal dari bahasa Arab Amir Al-Bahr. Keunggulan ilmu navigasi dan pelayaran Ibnu Majid ini diakui oleh Portugis dengan menjulukinya sebagai Almalande atau Almarante yang artinya Raja Laut.
Tanpa petunjuk Ibnu Majid, sangat mustahil Portugis bisa berlayar dan berhasil tiba di Samudra Hindia. Bagi bangsa Eropa, sosok Ibnu Majid juga bukan orang asing. Wahyu Murtiningsih mengungkapkan jika di Rusia terdapat manuskrip khusus karya Ibnu Majid. Di Institut Studi Ketimuran, Leningrad, Rusia, terdapat sebuah manuskrip berbahasa Arab. Manuskrip tersebut bertuliskan puisi sepanjang 3 bait. Manuskrip puisi yang diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 itu berisi tentang dunia navigasi laut. Mulai dari informasi jarak tempuh dari suatu tempat ke tempat lain, kecepatan angin, kondisi medan, dan cara-cara yang mudah untuk berlayar. Di samping itu, Ibnu Majid juga menyisipkan rute pelayaran yang melintasi Laut Merah, Samudra Hindia dari berbagai kawasan yang berbeda. Dengan informasi detail seputar pelayaran, menempatkannya sebagai pakar navigasi yang handal. Manuskrip Ibnu Majid diakui sebagai warisan penting bagi dunia pelayaran. Ibnu Majid tidak hanya jago dalam hal navigasi laut, ia juga menjadi ahli di bidang pemetaan, kartografi, astronomi, dan geografi. Oleh karena luasnya penguasaan ilmu beliau, ia juga mendapat gelar Muallimul Arab dan Syihab ad-Dunya wa ad-Din. Sejumlah karya-karya intelektualnya diantaranya Qiladah Risalati wa Istihraj Qawaidil Usus lil Muallim Sulaiman al-Mahri, atau Untaian Surat-Surat dan Kaidah-Kaidah Dasar Sulaiman al-Mahri. Tahfatul Fuhul fi Tamhidil Usul, atau Pengantar Dasar-Dasar Ilmu Pelayaran. Al-Umdatul Mahriyah fi Dahbatil Ulmil Bahriyah, atau Pijakan al-Mahri dalam meletakkan ilmu kelautan. Al-Qasidah li Ibnu Majid, atau Senandung Ibnu Majid, dan Al-Qasidatul Musammah bil Mahriyah. Sementara dua karya lainnya seperti Kitab Al-Fawaid dan Hawiyah Al-Ikhtisar adalah karya-karyanya yang ditemukan di kota maritim legendaris Basrah. Selain di Rusia, karangan-karangan yang dibuat oleh Ibnu Majid banyak yang tersimpan di Paris, Prancis. Sepeninggalnya, banyak karya yang menjadi referensi para ilmuwan dunia. Salah satu kitab karya terbaik Ibnu Majid ialah Al-Fawaid fil Usul Ilmu Al-Bahr wa Al-Qawaid, atau dalam bahasa Indonesia, buku informasi berguna tentang prinsip dan aturan navigasi. Menjadi rujukan penting dan wajib bagi dunia maritim, navigasi, dan geografi. Kitab yang ditulis pada tahun 1490 Masehi itu merupakan buku ensiklopedi navigasi laut terlengkap. Berbagai informasi tentang pelayaran seperti angin musim, cara berlayar memanfaatkan bintang-bintang, sejarah navigasi, hingga karakteristik perairan, pesisir, dan laut lepas. Kitab tersebut juga berisi informasi penting tentang Samudra Hindia, nama-nama bandar pelabuhan penting dari Afrika Timur hingga Asia Tenggara, Jaziratul Hind atau negeri Bilad Al-Jawi, Indonesia masa kini tercatat dalam karya Ibnu Majid. Salah seorang navigator modern yang membaca karya Ibnu Majid ialah navigator asal Turki, Sidi Ali Reis. Sidi Ali Reis dalam karyanya The Ocean begitu mengagumi Ibnu Majid. Ia mengungkapkan karya Ibnu Majid sangat membantu terutama ilmu tentang navigasi. Menurut Sidi Ali Reis, karya-karya Ibnu Majid adalah panduan yang sangat berguna bagi setiap pelaut yang ingin melayari Samudra Hindia dengan mudah. Begitulah secara singkat sejarah kehebatan ilmuwan dan penjelajah muslim, sang singa dan raja laut Samudra Hindia. Rahimahumullah, Ahmad Ibnu Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.